Semoga Aceh tidak lagi bermain-main dengan kedaruratan, kata Rektor Universitas Nahdlatul Ulama atau UNU Yogyakarta, Purwo Santoso, Selasa 28 Mei, ketika dimintai tanggapannya menanggapi keinginan referendum Aceh. Purwo Santoso menduga keinginan referendum yang dilontarkan oleh Ketua DPA Partai Aceh, Muzakir Manaf atau akrab disapa Mualim, di depan PIT Gubernur Aceh, Pangdam Iskandar Muda, Kapolda Aceh, Kajati Aceh, dan sejumlah petinggi lain di Aceh merupakan sebuah tantangan terbuka dan konfrontatif. Purwo Santoso menyatakan, tidak cukup alasan untuk meyakini klaim mereka. Kalau dari kata-katanya, mereka ingin menegosiasikan sesuatu, tetapi tidak sebesar atau seberat kemerdekaan Aceh. Melihat pernyataan Muzakir Manaf tersebut, Purwo Santoso menduga hal ini ada kaitannya dengan kekalahan Capres-Cawapres 02 Prabowo Sandiaga karena adanya kedekatan Muzakir Manaf dengan paslon 02. Namun sepertinya upaya sejumlah eksponen menggedor perubahan dengan menciptakan narasi krisis tidak berhasil. Ketika ditanya soal latar belakang permintaan referendum Aceh dengan kekecewaan Muzakir Manaf karena paslon 02 kalah, sementara itu, mantan Panglima GAM wilayah Linge, Fauzan Azima mengatakan, pernyataan Ketua Umum DPA Partai Aceh, Muzakir Manaf atau Mualim, tentang referendum untuk Aceh merupakan bentuk sikap politik Mualim dalam melihat situasi terkini pasca Pilpres yang masih berproses menunggu penetapan Mahkamah Konstitusi. Dia mengatakan, Mualim bukan tipe orang yang sembunyi di balik layar dengan pernyataan itu. Walaupun demikian, terlepas dari pernyataan Mualim, Fauzan percaya Jokowi akan melakukan terobosan untuk mempererat kembali persatuan dan kesatuan Indonesia. Tidak sampai 1 kali 24 jam terkait pernyataan Muzakir Manaf tentang referendum untuk Aceh, tanggapan datang dari Senator asal Aceh, Fakhrul Razi. Dia menilai referendum adalah mekanisme demokrasi dalam memberikan hak politik rakyat untuk menentukan masa depannya. Menurut dia, referendum adalah solusi damai untuk Aceh dan hak konstitusional setiap warga negara. Senator DPD RI asal Aceh yang juga pimpinan Komite 1 DPD RI ini memberikan perhatian serius jika Aceh dilakukan referendum secara resmi. Mungkin jika pendapat ini saya sampaikan sebelum Pileg 17 April 2009 lalu, bisa saja dituding mencari start dan membuat pencitraan. Tapi Pileg sudah selesai dan rakyat Aceh masih memberi amanah kepada saya. Karena itu, sepatutnya saya menampung aspirasi tersebut. Sebelumnya, Ketua Komite Peralihan Aceh KPA dan Ketua DPA Partai Aceh, Muzakir Manaf atau akrab disapa Mualim, mengeluarkan pendapat ke depan Aceh minta referendum. Alasannya, negara di Indonesia tak jelas lagi soal keadilan dan demokrasi. Bahkan, Mualim menilai Indonesia diambang kehancuran dari sisi apa saja. Pendapat dan keinginan itu disampaikan Mualim dalam sambutannya pada peringatan ke-9 tahun 3 Juni 2010, 3 Juni 2019. Wafatnya Wali Nugra Aceh, Paduka Yang Mulia TGK Muhammad Hasan ditiro dan buka bersama di salah satu gedung Amel Banda Aceh, Senin 27 Mei 2019 malam kemarin.
Fakhrul Razi menjelaskan, pernyataan Mualim bukanlah biasa dan ini serius serta memiliki arti penting. Menurut dia, gerakan masif ini akan terjadi jika keadaan demokrasi Indonesia terus mengalami kemunduran dengan kebijakan rezim pemerintah yang terus mempertontonkan ke publik kekerasan dan kebijakan yang tidak demokratis. Di sisi lain, Fakhrul Razi mengatakan, kuatnya negara Indonesia dengan adanya keadilan dan kesejahteraan rakyatnya, dan ini tujuan dari konstitusi Indonesia. Namun kenyataannya, keadilan dan kesejahteraan adalah jauh dari harapan yang dirasakan oleh rakyatnya. Sebut Fakhrul Razi, Aceh pasca damai telah mengikuti alur demokrasi yang diciptakan pusat. Tapi dalam proses perjalanannya, demokrasi ala pusat tidak memberikan kontribusi apapun terhadap perubahan politik di Aceh. Praktek yang dijalankan lebih mengarah pada demokrasi semu. Demikian juga dengan keadilan. Menurut Fakhrul Razi, pusat memberikan solusi otonomi khusus dan perlakuan khusus untuk Aceh. Tapi prakteknya, keadilan tidak dirasakan Aceh. Dia menjelaskan, referendum dalam sistem demokrasi bukanlah hal yang tabu, kecuali sistem otoriter yang menentang referendum. Di beberapa negara demokrasi juga memiliki pengalaman melaksanakan referendum secara damai tanpa berdarah-darah dan tanpa kekerasan. Misalnya, Sudan Selatan, Crimea, Quebec, dan Skotlandia, sementara Timor Leste juga sukses melaksanakan referendum meskipun sempat mengalami kekerasan. Lama tidak berbicara tajam dan keras, Komite Peralihan Aceh dan Ketua DPA Partai Aceh, Muzakir Manaf atau akrab disapa Mualim, akhirnya mengeluarkan pendapat mengejutkan. Pendapat dan keinginan itu disampaikan Mualim dalam sambutannya pada peringatan ke-9 tahun, tanggal 3 Juni 2010 sampai 3 Juni 2019. Wafatnya Wali Nugra Aceh, Paduka Yang Mulia TGK Muhammad Hasan Ditiro dan buka bersama di salah satu gedung Amel Banda Aceh, Senin 27 Mei malam. Menurut Mualim, pihaknya sudah mengkaji dan melakukan introspeksi diri terhadap berbagai kelemahan dan kemajuan yang perlu diperbaiki pada masa datang. Nah, berdasarkan pengalaman itulah, menurut Mualim, Aceh harus melihat dan meretas jalannya sendiri di masa depan. Mualim menilai, Indonesia tidak lama lagi akan dijajah asing. Kita tahu bahwa Indonesia beberapa saat lagi akan dijajah oleh asing. Itu yang kita khawatirkan. Karena itu, Aceh lebih baik mengikuti Timur-Timur. Kenapa Aceh tidak? Hadir saat itu, PIT Gubernur Aceh, Pangdam Iskandar Muda, Kapolda Aceh, Kajati Aceh, Rektor Unsyah Banda Aceh, Ketua Pengadilan Tinggi, masing-masing diwakili, serta para bupati dan wali kota dari Partai Aceh. Anggota DPRA Partai Aceh serta Partai Nasional. Kata Mualim, beberapa tokoh dan pengamat luar negeri seperti Australia, Jepang, Malaysia dan negara Eropa lainnya, Indonesia tidak bisa diselamatkan lagi. Mualim juga menilai, kita tidak dapat membayangkan lagi persoalan bangsa Indonesia semakin hari semakin menumpuk. Indonesia terjerat pada berbagai persoalan. Ini seperti nasib beberapa negara di Afrika. Hal ini perlu kita camkan. Kita berharap Indonesia ini dipimpin oleh sosok yang baik. Mudah-mudahan aman dan damai semuanya. Nah, pantauan media ini, usai acara buka puasa bersama tersebut, sejumlah petinggi GAM, mantan kombatan dan kader Partai Aceh membicarakan kembali pernyataan Mualim tersebut.
mayoritas mereka menyatakan mendukung. Yang penting sebelum saya akhiri, saudara, Aceh adalah Serambi Mekah, betul? Aceh adalah Darussalam, betul? Aceh adalah kakak tertua bagi bangsa Indonesia, betul? Islam pertama kali masuk ke Indonesia lewat Aceh, betul? Kerajaan yang Islam yang pertama ada di Perlak, Aceh, betul? Betul? Maka itu saudara, Aceh harus memimpin Indonesia. Aceh harus menjaga Indonesia, saudara. Takbir. Allahu Akbar. Maka itu saya minta, saudara, sekali lagi, Aceh ini modal dan model bagi bangsa Indonesia, betul? Kenapa saya katakan modal, saudara? Anda tahu, waktu perjanjian internasional tentang kemerdekaan Indonesia, saudara, itu salah satu syaratnya adalah kalau suatu negara sudah dijajah 150 tahun tanpa henti oleh negara lain, maka negara tersebut menjadi milik negara penjajah, saudara. Itu semua wilayah Indonesia sudah dijajah, saudara, hampir 300 tahun. Tapi ada Aceh yang maju ke depan, saudara. Apa kata Aceh, saudara? Apa kata Aceh, saudara? Siapa bilang, saudara, Belanda menjajah Indonesia 300 tahun, Aceh tidak pernah tunduk dan jatuh ke tangan Belanda, saudara. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Akhirnya tuntutan Belanda batal dan Indonesia diakui kemerdekaan secara nasional, saudara. Allahu Akbar. Dan internasional. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Begitu merdeka, Indonesia belum punya kapal terbang. Yang pertama kali beli siapa? Aceh. Yang pertama kali beli siapa? Aceh. Yang modali kemerdekaan siapa? Aceh. Yang jadi contoh siapa? Takbir. Allahu Akbar. Maka itu dari hati saya yang paling dalam, saudara, saya menghendaki Aceh dari mulai hari ini dan seterusnya ke depan harus menjadi lokomotif perjuangan Islam di negara kesatuan Republik Indonesia. Allahu Akbar. Setuju? Setuju. Harus menjadi lokomotif pergerakan penerapan syariat Islam di Indonesia. Setuju? Setuju. Maka itu Anda jangan salah paham, saudara. Kenapa saya tidak setuju kalau Aceh melepaskan diri dari Indonesia? Kalau Anda melepaskan diri dari Indonesia, saudara, akibatnya apa? Ibarat kereta, saudara, Indonesia kehilangan lokomotif, kehilangan kakak yang tertua, saudara. Takbir. Maka itu saya minta Anda jangan tinggalkan kami, Anda jangan tinggalkan saya dan kawan-kawan. Ini hari kita berjuang bersama, merdekakan Indonesia dari segala kemungkaran dan kezaliman, saudara. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Sudah saatnya Aceh kembali ke sejarahnya dulu. Tidak hanya memikirkan Aceh, saudara. Pejuang-pejuang Aceh dulu tidak hanya memikirkan Aceh, tapi pejuang-pejuang Aceh dulu memikirkan supaya seluruh Nusantara merdeka dari kebatilan, merdeka dari kezaliman, merdeka dari penjajahan. Betul? Betul. Maka itu saya berharap Aceh ke depan bukan hanya menguasai dari Sabang sampai Merauke, tapi ke depan menguasai dari Sabang sampai Maroko, sudah. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Siap Islam bangkit dari Indonesia. Siap Islam bangkit dari Aceh. Aceh siap bangkit. Siap bangkit. Siap satukan Indonesia. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Pokoknya saudara, kalau ada satu wilayah memerdeka dari Indonesia seperti Papua, tidak boleh kita izinkan, betul? Kalau Papua coba-coba merdeka, rame-rame kita ke Papua rebut satukan Indonesia. Setuju? Setuju. Jadi orang Aceh bukan hanya menguasai Aceh, tapi orang Aceh harus menguasai setiap jengkal daripada negara kesatuan Republik Indonesia. Setuju tidak? Setuju tidak? Setuju. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma sholli wa sallim alaihi. 71 tahun kita merdeka, sudah cukup Islam dipinggirkan, betul? 71 tahun kita merdeka, sudah cukup Aceh dibikin susah, betul? 71 tahun kita merdeka, saudara, sudah cukup
Bangsa ini dibuat menderita, betul? Betul. 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 Sekarang saatnya kita bangkit. Mulai dari Aceh, lokomotif perjuangan, selamatkan bangsa Indonesia dari semua penindasan, saudara. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Kata saya tanya semua, siap bersatu? Siap. Siap berjuang? Siap. Cinta agama? Siap. Siap bela Allah? Siap. Siap bela Rasul? Siap. Siap bela Nabi? Siap. Siap bela Quran? Siap. Siap bela Islam? Siap. Siap bela negara? Siap. Siap bela NKRI? Siap. Siap bela Aceh? Siap. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma sholli wa sallim alaihi.